Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan The Cetis Channel. Kali ini kita akan sedikit membahas mengenai informasi terkait PPDB atau penerimaan peserta didik baru untuk tingkat SMA Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Ya, di beberapa provinsi lain bahkan sudah ada beberapa provinsi yang sudah memulai proses PPDB tahun 2022 ini. Namun untuk khusus Jawa Tengah sampai sekarang belum, dan informasi ini merupakan informasi awal sebagai gambaran kepada adik-adik calon peserta didik baru yang baru lulus dari SMP atau orang tua yang mempunyai putra dan putri yang akan segera melanjutkan jenjang pendidikannya ke tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Sebelum ke informasi lengkapnya, saya sampaikan bahwa petunjuk teknis atau juknis terkait dengan PPDB tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah ini memang belum secara resmi dirilis atau belum dikeluarkan, dan informasi ini berasal dari berbagai sumber, dan apabila ada sedikit nanti perbedaan dengan petunjuk teknis yang secara resmi akan selalu saya update di channel ini. Jadi, apa yang saya sampaikan di informasi awal PPDB tahun 2022 untuk jenjang SMA ini belum berdasarkan petunjuk teknis yang secara resmi, tapi ini sebagai gambaran awal bagi adik-adik maupun para orang tua yang akan mendaftarkan putra-putrinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Di sini yang akan saya sampaikan adalah beberapa hal mengenai jalur yang akan bisa ditempuh untuk melakukan pendaftaran di jenjang SMA di Jawa Tengah, dan ini sepertinya tidak akan terlalu jauh beda dengan yang tahun lalu. Kemudian juga akan saya sampaikan informasi tanggal penting untuk PPDB SMA tahun 2022, dan jangan sampai ini terlewatkan ya. Jangan sampai terlewatkan tanggal-tanggal penting PPDB jenjang SMA atau SMK Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Oke, sebelum kita lanjut ke informasi utamanya, kalian yang belum subscribe channel ini silahkan kalian subscribe, karena nanti di channel ini saya akan berikan informasi-informasi terkait dengan PPDB tahun 2022 ini, khususnya untuk jenjang SMA dan SMK, baik itu informasi terkait teknis tata cara pendaftaran, persyaratan, ataupun update-update informasi penting lainnya. Jadi kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak tertinggal informasi terkait PPDB tahun 2022, karena akan saya update di channel ini. Channel ini channel tutorial, akan berisi beragam tutorial dan salah satunya terkait dengan dunia pendidikan. Oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama yang akan saya sampaikan, yaitu terkait dengan tanggal-tanggal penting PPDB jenjang SMA tahun 2022. Yang pertama adalah proses verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token secara online. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 28 Juni 2022. Pukulnya pukul 7.00 pagi sampai 23.55 waktu Indonesia Barat di tanggal 28 Juninya. Waktunya cukup lama rentang waktunya, dan memberikan kesempatan kepada kalian adik-adik ataupun para orang tua untuk lebih bisa memanfaatkan waktu tersebut, yaitu proses verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token secara online. Nanti teknisnya seperti apa saya akan update di video-video berikutnya. Kemudian pemeriksaan data siswa online itu 15 sampai 28 Juni 2022. Jadi waktunya bersamaan antara
verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token dengan proses pemeriksaan data siswa secara online, waktunya bersamaan. Kemudian yang penting, pendaftaran online-nya itu sendiri. Pendaftaran online PPDB SMA tahun 2022, yaitu akan dimulai pada tanggal 29 Juni. Ingat, 29 Juni sampai 1 Juli 2022. Cuman 3 hari ya. Jadi cuman 3 hari untuk proses pendaftaran secara online. Nah, waktunya adalah jam 7 sampai jam 16 atau jam 4 sore untuk tanggal 1 Julinya 2022 itu ditutup pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi hanya 3 hari. Ini merupakan tanggal yang super penting ya untuk PPDB SMA di Provinsi Jateng, 29 Juni sampai 1 Juli. Kemudian untuk aktivasi akun online itu waktunya sama saja bersamaan dengan proses pendaftaran secara online, yaitu 29 Juni sampai 1 Juli 2022. Prosesnya secara teknis seperti apa nanti akan saya jelaskan di video-video yang selanjutnya. Jadi makanya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kemudian proses yang selanjutnya adalah evaluasi pemeringkatan dan penyaluran online. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 3 Juli 2024. Ini adalah ranah sistem yang akan bekerja terkait dengan data yang sudah masuk. Itu sistem yang akan bekerja pada tanggal ini. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi itu akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2022. Jadi pengumumannya tanggal 4 Juli 2022. Itu ada di situs PPDB Jateng.Prof.Go.id. Ya, PPDB Jateng.Prof.Go.id. Itu adalah situs untuk proses pendaftaran secara online juga. Kemudian untuk proses daftar ulang di sekolah yang diterima itu adalah tanggal 5 sampai 7 Juli 2022. Jadi 5, 6, 7 ada 3 hari untuk proses daftar ulang di sekolah yang diterima. Kemudian untuk hari pertama masuk sekolah adalah 18 Juli 2022. Ya, itu adalah tanggal penting ya untuk proses pendaftaran PPDB SMA tahun 2022. Silahkan dicatat atau di screenshot layar video ini dan jangan sampai terlewatkan tanggal-tanggal penting tersebut. Oke, untuk tanggal penting sudah kita sampaikan informasinya. Kemudian kita ke informasi selanjutnya adalah terkait jalur apa saja yang bisa digunakan untuk proses pendaftaran PPDB SMA tahun 2022 ini. Dan kemungkinan ini juknis belum keluar ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini juknis atau petunjuk teknis belum keluar. Nanti akan saya update secara lebih lengkap dan lebih rinci itu setelah petunjuk teknisnya keluar. Jadi jalur PPDB SMA tahun 2022 kemungkinan akan tetap sama seperti tahun yang lalu. Ya, jadi tahun lalu ada 4 dan kemudian tahun ini juga ada 4 jalur yang bisa dipilih untuk proses pendaftaran peserta didik baru jenjang SMA. Oke, yang pertama adalah jalur zonasi, kemudian jalur afirmasi, kemudian jalur perpindahan tugas orang tua, kemudian jalur prestasi. Jalur zonasi tentunya itu berdasarkan jarak terdekat tempat tinggal dengan sekolah yang dipilih ya. Jarak terdekat tempat tinggal dengan sekolah yang dipilih. Apa bagian yang paling penting atau paling urgent ketika seorang siswa mendaftar atau berniat mendaftar zonasi? Jadi untuk adik-adik sekalian, siswa kelas 3 SMP yang lulus tahun ini ya, dan juga orang tua, silakan benar-benar dicermati
terkait dengan input data koordinat letak tempat tinggal kalian ya. Titik koordinat tempat tinggal kalian, rumah kalian yang diinput ke dapodik sekolah asal kalian, ke SMP kalian. Jadi itu mesti menjadi sebuah perhatian yang cukup penting dan harus benar-benar diperhatikan terkait dengan input data titik koordinat rumah kalian di aplikasi Dapodik SMP, karena itu yang menjadi patokan utama. Jalur zonasi ini akan memilih siapa yang berhak untuk masuk ke sekolah tujuan melalui jalur zonasi. Jadi jangan sampai ada kejadian-kejadian seperti tahun yang lalu ketika ada SMP yang menginput data koordinat rumah peserta didiknya itu keliru, tidak sesuai dengan kondisi realnya, atau bahkan mungkin ada yang SMP yang menyamakan semua titik koordinatnya, itu disamakan semuanya mungkin untuk cari mudahnya, atau bahkan ada juga SMP yang mungkin menginputkan justru titik koordinat dari SMP-nya sendiri diinputkan ke seharusnya titik koordinat dari rumah peserta didik tersebut. Jadi itu beberapa kejadian yang tahun yang lalu sempat terjadi dan diharapkan untuk tahun ini tidak terjadi. Jadi perlu perhatian juga dari para peserta didik kelas 3 SMP dan juga para orang tua untuk memastikan bahwa titik koordinat yang diinputkan ke Dapodik SMP adalah sudah sesuai dengan kondisi realnya, kondisi sebenarnya. Itu untuk jalur zonasi. Kemudian untuk jalur afirmasi. Jadi jalur afirmasi ini diperuntukkan untuk siswa miskin atau rentan miskin dan juga untuk putra-putri dari petugas dinas kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19. Oke, untuk siswa miskin dan siswa rentan miskin, saya pikir persyaratannya seperti tahun kemarin ya, mereka sudah terdaftar di database dinas sosial, kemudian punya KIP seperti itu. Kemudian untuk yang putra-putri petugas kesehatan, nah ini karena ini kerjasamanya dengan dinas kesehatan, jadi kalau tahun kemarin dinas kesehatan itu akan membuat sebuah pendataan, akan mengeluarkan sebuah SK berdasarkan database yang isinya adalah nama-nama petugas kesehatan atau orang-orang yang terlibat secara langsung penanganan COVID-19. Orang-orang yang terlibat secara langsung sebenarnya tidak hanya petugas kesehatannya itu sendiri, tapi juga bisa mungkin dari misalnya dari kecamatan itu ada satgas, dibentuk satgas COVID-19, ada ketuanya atau ada bagian apa gitu yang terlibat secara langsung, dan itu mereka harus memastikan bahwa mereka masuk dalam database petugas kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dan biasanya informasinya kemarin sih itu di data per kabupaten didata, kemudian data tersebut diserahkan ke provinsi, nanti Dinas Kesehatan Provinsi akan mengeluarkan SK yang berisi database siapa saja yang masuk dalam kategori tersebut. Jadi itu perlu diperhatikan juga untuk teman-teman Bapak Ibu yang berada di sektor kesehatan atau yang terkait langsung dengan penanganan COVID-19. Itu harus memastikan bahwa namanya masuk dalam database yang nanti akan di SK-kan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi jangan sampai ada kejadian ketika Bapak Ibu merasa bahwa merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang bersinggungan langsung atau berperan dalam penanganan COVID-19, kemudian mendaftar ke SMA, tetapi nggak masuk dalam data yang sudah di SK-kan oleh Dinas Kesehatan. Nah, itu monggo silakan partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian untuk mengecek
data Bapak Ibu sudah masuk ke data dari Dinas Provinsi Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi atau belum, itu silakan dipastikan. Oke, kemudian untuk jalur perpindahan tugas orang tua, ini masih sama seperti kemarin. Jalur perpindahan tugas orang tua adalah untuk calon peserta didik yang mengikuti pindah tugas orang tuanya, dan syaratnya minimal adalah pindah tugas lintas kabupaten ya. Jadi dari kabupaten A berpindah tugas ke kabupaten B. Jadi bukan pindah tugas lintas kecamatan untuk mendekatkan jarak, itu enggak. Jadi harus minimal adalah tingkat kabupaten. Oke, itu jalur perpindahan tugas orang tua. Kemudian jalur yang keempat adalah jalur prestasi. Ya, ini tentu saja berdasarkan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Nah, nanti ada nilai rata-rata yang formatnya mungkin akan disusulkan dalam petunjuk teknis yang nanti akan diluncurkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian selain nilai rapot juga berdasarkan nilai dari prestasi atau piagam kejuaraan yang pernah diikuti oleh calon peserta didik tersebut. Oke, itu adalah 4 jalur PPDB SMA tahun 2022. Zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi. Untuk kuota dan persentase saya akan jelaskan nanti setelah petunjuk teknisnya benar-benar sudah diterbitkan, sehingga untuk mengurangi ada risiko kekeliruan informasi yang saya sampaikan. Kemudian kita melangkah ke informasi selanjutnya. Jadi jalur zonasi syaratnya apa saja? Oke, ini syarat ya, syarat umum sebenarnya hampir sama untuk semua jalur. Untuk jalur zonasi yang pertama pasti kita seperti tahun yang kemarin adalah buku raport SMP sederajat, kemudian ada surat keterangan nilai raport semester 1 sampai 5 yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, kemudian ijazah SMP sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP atau ijazah program paket B, ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai atau dihargai sama setingkat dengan SMP. Kemudian yang keempat adalah akta kelahiran. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi adalah 21 tahun pada tahun ajaran 2022-2023 dan belum menikah ya. Kemudian ada kartu keluarga yang diterbitkan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Oke, kemudian piagam prestasi penghargaan kalau bagi yang memiliki ya. Kemudian bagi calon peserta didik dari pondok pesantren menggunakan surat keterangan bahwa pondok pesantren terdaftar pada Educational Management Islamic System atau EMIS yang diterbitkan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Itu untuk jalur zonasi. Kita berpindah ke jalur afirmasi. Syaratnya seperti tadi hampir sama, buku rapot, surat keterangan nilai, ijazah, akta kelahiran, kartu keluarga, piagam prestasi, dan kemudian ada terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan atau menyertakan bukti kepemilikan kartu Indonesia Pintar atau KIP yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Jadi kalau melihat ini syaratnya dia harus dia terdaftar ya dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Melihat terdaftar enggaknya biasanya kalau tahun kemarin sih ketika kita menginput data si anak tersebut kemudian dia ada daftarnya itu sudah otomatis muncul, dan kalau misalnya dia nggak ada dalam database itu tetapi dia mempunyai kartu Indonesia Pintar, maka dia bisa lewat jalur afirmasi karena keterangannya dan atau menyertakan bukti kepemilikan kartu Indonesia Pintar. Oke. Kemudian calon peserta didik baru yatim dan atau piatu itu berdasarkan data dari DP3 AKB.
DP3AKB itu apa? Oke, kita lihat dulu. Ya, DP3AKB itu adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Jadi nanti sumbernya dari database dari DP3AKB. Kemudian calon peserta didik baru yang berasal dari panti asuhan didasarkan atas data pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kemudian calon peserta didik baru terdaftar dalam hasil pendataan putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya adalah putra-putri dari orang tua calon peserta didik yang menangani langsung pasien COVID-19 dan yang melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus COVID-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus COVID-19 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada satu lagi bahwa surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan itu khusus bagi calon peserta didik yang merupakan putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya adalah putra-putri dari orang tua calon peserta didik yang menangani langsung pasien COVID-19 dan yang melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus COVID-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus COVID-19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah. Jadi ada dua jenis ya di sini ya. Yang pertama adalah yang SK yang diterbitkan atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah karena dia bekerja sebagai orang Jawa Tengah, dia bekerja di terkait kasus COVID-19 itu penanganannya di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada satu lagi bahwa dia mungkin bekerja di luar Provinsi Jawa Tengah di bagian kesehatan juga, penanganan COVID juga di luar provinsi, misalnya di Jawa Timur, tetapi kakak dia, kartu keluarga dia, alamatnya adalah di Provinsi Jawa Tengah. Itu bisa. Oke. Kemudian kita ke jalur perpindahan tugas orang tua. Ya, kalau syarat-syarat umumnya sama seperti rapot, surat keterangan nilai, jasa, akta. Nah, kemudian ada tambahan lagi yaitu surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar kabupaten atau kota. Jadi antar kabupaten ya, bukan antar kecamatan. Kalau nanti pindahnya hanya dari kecamatan A ke kecamatan B masih dalam satu kabupaten, berarti itu tidak bisa. Kemudian calon peserta didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala sekolah yang bersangkutan dilampiri surat keputusan atau penugasan dari pejabat yang berwenang. Jadi untuk khusus anak guru bisa menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua. Kemudian ada piagam prestasi, kemudian ada kartu keluarga di luar wilayah zonasinya. Jadi kan karena dia dari luar kabupaten ya, berarti kakak dia harus berada, alamatnya adalah berada di luar zonasi sekolah tersebut. Kemudian ada satu lagi bahwa surat keterangan domisili dari RT RW yang menerangkan bahwa orang tua calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung setelah tanggal penugasan. Artinya begini, dia ditugaskan dari kabupaten A ke kabupaten B, ya, lintas kabupaten. Berarti kakak dia adalah kakak di luar zonasi. Kemudian ada surat keterangan domisili dari RT RW setempat yang menerangkan bahwa dia berdomisili di lingkungan zonasi sekolah tersebut. Oke ya, itu untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan jalur prestasi. Jalur prestasi syarat umumnya sama, rapor, surat keterangan nilai, jasa, akta, kartu keluarga, dan kemudian tentunya ditambah dengan piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, dan diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenak atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sesuai kewenangannya.
Jadi jalur prestasi nanti patokannya itu berdasarkan nilai rapot ya, semester 1 sampai semester 5, kemudian ditambah apabila ada yang memiliki piagam prestasi ya bisa ditambahkan itu. Tetapi misalnya tidak punya pun, dia yakin dengan nilai rapot dia cukup tinggi, nggak apa-apa dia daftar lewat jalur prestasi dengan nilai rapot saja kalau misalnya dia nggak mempunyai piagam. Tapi kalau dia punya piagam, maka itu bisa ditambahkan untuk menambah poinnya, menambah nilainya. Oke, itu saja informasi awal terkait dengan PPDB Jateng khususnya untuk jenjang SMA tahun 2022. Dan informasi ini berdasarkan beberapa sumber yang saya dapatkan dari beberapa media di internet, dan karena ini belum ada petunjuk teknis, jadi kalau nanti misalnya ada sedikit perbedaan dengan petunjuk teknis yang nanti akan diterbitkan oleh Provinsi Jawa Tengah, maka akan saya update di channel ini ya untuk video-video selanjutnya. Dan saya akan update juga berbagai terkait dengan teknis pelaksanaan pendaftaran, cara-caranya seperti apa, nanti simak terus di channel ini, channel Dejati channel tutorial. Kita belajar di sini, belajar semuanya, belajar YouTube, belajar tentang teknis tutorial ilmu komputer, atau tentang informasi terkait dunia pendidikan juga akan saya sampaikan di sini. Jadi jangan lupa kalian yang belum subscribe untuk subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya bisa memberikan informasi-informasi yang diperlukan oleh teman-teman semuanya. Dan utamanya terkait dengan video ini adalah terkait dengan PPDB Jateng jenjang SMA tahun 2022. Saya akan update videonya di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.